Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang cukup cerah ini izinkan Bapak untuk menyampaikan sebuah materi dalam rangka kegiatan MPLS SMAN 1 Lebak Wangi. Di tahun 2021 dan 2022 ini kembali Bapak akan menyampaikan materi MPLS yang cukup menarik, di mana mungkin juga Anda semua sebenarnya tidak asing lagi tentang materi ini. Sebelum ke materi, kabarnya semua sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Di zaman pandemi sekarang ini tentunya kita semua menyadari bahwa yang namanya virus itu memang ada sejak dahulu kala, ya. Sejak dahulu kala, tapi sekarang ini virusnya sangat terkenal. Bahkan saking terkenalnya, pemerintah sangat sibuk. Tidak hanya pemerintah, kita juga dibikin repot. Harus pakai masker, harus menjaga jarak, tidak berkerumun. Bahkan materi sekarang ini sengaja kegiatan MPLS ini didaringkan karena dalam rangka hal tersebut. Dan sekali lagi, kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita simak materi apa yang Bapak sampaikan. Materinya yakni apa ya? Nah, ini saya kasih tunjuk materinya. Nah, apa nih? Yang kamu lihat ini apa? Bukan, ini bukan kenceng ya. Bukan juga kulkas, bukan kan? Tapi ini adalah apa nih? Ada bagian-bagian tertentu, ada tempat sampingannya, bahkan alasnya berbeda. Ayo kamu coba tebak apa materinya? Nah, materinya adalah tentang organisasi kesiswaan. Ya, organisasi kesiswaan. Lalu kenapa Bapak pakai ini? Ya karena ada kaitannya. Yang namanya organisasi adalah suatu komponen yang terdiri dari beberapa unsur. Dari beberapa unsur tersebut bersatu, berpadu, bekerja sama untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti benda ini, tadinya oleh produknya, oleh perusahaannya terdiri dari bagian-bagian, dari alas, dari intinya, badannya, kemudian ini fungsinya untuk apa, dan kemudian ini ada cupnya. Kalau ini disatukan akan menjadi sebuah wadah yang namanya organisasi. Nah, organisasi itu seperti ini. Kalau sudah terbentuk akan menjadi satu kesatuan dan mempunyai tujuan yang sama. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi jangan berpikir wah Pak, oh ini iseng amat. Oh, tidak iseng ya. Tidak iseng. Jadi ada kaitannya dengan keorganisasian. Untuk lebih jelasnya, mari kita nanti sama-sama saksikan slide materi yang akan Bapak tayangkan. Tapi ingat, jangan ngantuk, jangan malas, dan juga paketnya harus ada ya. Sudah ada paketnya belum? Ya syukur deh kalau sudah ada paketnya. Kalau belum, segera isi. Oke, siap ya. Baik, kita akan menuju ke materi organisasi. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang tentunya di rumah
dan tetap menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Materi yang Bapak sajikan seperti yang sudah diungkapkan di awal bahwa perkenalkan, nama Bapak Adnan Eskom ya. Kemudian ngajar di SMA N1 Lebakwangi ini sebagai guru geografi. Dan Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Makanya wajar kalau Bapak memberikan materi tentang organisasi kesiswaan. Nah, organisasi kesiswaan ini Bapak sajikan pada acara MPLS SMA Negeri 1 Lebakwangi tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema tentunya organisasi kesiswaan. Kemudian Bapak susun sengaja untuk menambah wawasan Anda di bidang organisasi kesiswaan. Karena kenapa? Karena organisasi kesiswaan merupakan organisasi yang sangat vital, yang di dalamnya terdapat organisasi siswa intrasekol. Nah, makanya Bapak bilang ini adalah organisasi yang sangat penting ya. Oke, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pengertian organisasi. Nah, di pembukaan tadi kan Bapak memberikan ilustrasi tentang sebuah wadah, di mana wadah itu terdiri dari beberapa rangkai, ada alas, ada tabungnya, dan ada penutupnya. Nah, di tabungnya itu juga kan terdiri dari kotak-kotak yang sengaja diperuntukkan untuk beberapa tempat ya. Benar nggak? Oke, benar. Di situ menggambarkan bahwa satu sama lainnya itu bekerja sama, tidak bisa berdiri sendiri. Kakinya itu tidak akan bisa berfungsi tanpa badan atau wadahnya. Kemudian wadah tidak akan bisa maksimal berfungsi tanpa ada tutupnya. Makanya ketiga unsur itu sangat penting. Demikian juga organisasi. Secara pengertiannya, organisasi adalah wadah atau tempat sekelompok orang, ya, wadah atau tempat sekelompok orang yang bekerja sama untuk kepentingan bersama dan saling menguntungkan atau menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pengen mengadakan suatu kegiatan bersama untuk kepentingan bersama dan saling menguntungkan, maka itu sudah dikatakan organisasi. Karena organisasi itu terdiri dari minimal 2 orang, maksimal sebanyak-banyaknya. Di situ berkumpul dalam sebuah wadah, kemudian wadah tersebut diberi nama. Apa nama wadahnya? Misalnya kalau di sekolah apa namanya? Ayo, di sekolah apa nama organisasinya? Misalnya OSIS ya, jelas OSIS. Ada lagi yang laki-laki biasanya hobi sepak bola. Apa itu nama organisasinya? Divisi olahraga ya, misalnya divisi olahraga. Berarti kawan-kawan yang mengurusi bagian olahraga. Dan olahraga juga banyak cabangnya kan. Tapi intinya harus ada itu orang yang mengurusi tentang olahraga. Itu sekelumit tentang pengertian organisasi. Kemudian kesiswaan. Kesiswaan adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan peserta didik atau siswa. Segala sesuatu ini maksudnya segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa ya.
segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, sekarang peranan organisasi kesiswaan. Peranan organisasi kesiswa. Baik, peranan adalah manfaat atau kegunaan yang dapat disumbangkan OSIS dalam rangka pembinaan kesiswaan. Peranan adalah manfaat atau kegunaan yang dapat disumbangkan OSIS dalam rangka pembinaan kesiswaan. Jadi OSIS itu mempunyai peranan, ya, mempunyai peranan. Peranan apa? Dalam rangka membina siswa agar lebih siap dalam menguasai dirinya, baik itu secara mentalnya juga baik spiritual, ataupun mental yang berkaitan dengan tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Jadi kita mantap bersikap, ya. Nah, dari situ maka dari peranan itu salah satunya adalah sebagai wadah. OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Yang kedua, sebagai penggerak atau motivator. Sebagai penggerak atau motivator, yakni sebagai perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina, pengurus mampu membawa OSIS selalu dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan, memiliki daya tangkal, ya. Kemudian peranan yang ketiga organisasi OSIS adalah sebagai preventif. Preventif, ya. Yaitu yang bersifat intelek, dalam arti secara internal. Ketika OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada di sekolahnya, maka OSIS akan mampu mengadaptasi dengan lingkungan. Dengan catatan di dalam OSISnya atau di dalam sekolahnya sudah menjadi organisasi yang handal, ya. Nah, jika hal seperti itu terjadi, akan mengakibatkan atau bermanfaat menyelesaikan persoalan perilaku penyimpangan siswa dan sebagainya. Apa misalnya perilaku penyimpangan itu, perilaku menyimpang? Misalnya sering mabuk-mabukan, suka jahil, suka balap-balapan, suka malak, apalagi tuh yang sering ngerjain teman, itu apa istilahnya namanya itu? Itu ngebully, ya. Suka ngebully temannya, itu merupakan perilaku menyimpang. Jika OSIS kita jalan, maka hal-hal tersebut bisa diatasi, ya. Bisa diatasi. Nah, melalui peranan OSIS dapat ditarik beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya. Mudah-mudahan dengan OSIS-nya jalan, keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Yang Maha Esa semakin meningkat. Lalu meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Kenapa harus meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air? Ya, kalau kitanya yang masih muda ini semakin cinta, sadar berbangsa dan bertanah airnya tinggi, maka insya Allah negara kita ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun
warobun gofur. Yang kuat, aman, tentram, dan berwibawa baik di mata masyarakatnya maupun di mata dunia. Kemudian meningkatkan kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Kalau kitanya sudah cinta tanah air, kemudian iman takwa kita tebal, maka dengan sendirinya pribadi kita menjadi pribadi yang santun, menghormati usia sesamanya, menghormati orang yang lebih senior, dan menjaga lisannya. Sekarang tidak hanya lisan, menjaga jempolnya. Kok jempolnya, Pak? Iya, karena jempol sekarang ini lebih tajam daripada pena sekarang ini. Kenapa? Karena umumnya kita ini ngetiknya bukan dengan pulpen ya, atau nulisnya bukan dengan pulpen, dengan jempol sekarang ini. Terkadang karya-karya melalui jempol kitanya menyakitkan perasaan orang. Jadi itu coba sebelum itu di-share berita-berita itu, teliti dulu kira-kira menyakitkan hati enggak oleh teman-temannya, pada teman-temannya ya. Lalu meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. Jadi kalau OSISnya berjalan, maka kita akan terampil, mandiri, dan percaya diri. Gue nih dari SMA N1 Lebak Wangi. Kenapa? Karena OSISnya jalan, mampu menunjukkan bahwa kita ini yang terbaik. Benar gak? Iya dong ya, sangat benar sekali, hebat. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Karena organisasinya jalan, olahraganya jalan, ya otomatis jasmani dan rohaninya akan sehat. Lalu menghargai dan menjiwai nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Jadi apalagi di zaman sekarang ini, seni itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan gampang dilakukannya. Maka jiwa-jiwa seni ini akan timbul melalui organisasi. Lalu yang B, aktivitas organisasi kesiswaan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler menurut Direktorat Pembinaan Kesiswaan Dikmenum ya, Pendidikan Menengah dan Umum. Dikmenum itu pendidikan menengah dan umum. Pada tahun 1996, Direktur Pembinaan Kesiswaan Dikmenumnya menyatakan bahwa organisasi bertujuan untuk lebih menetapkan pembentukan kepribadian dan untuk lebih mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Lalu menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam tulisan Suryo Subroto pada tahun 2009 di halaman 288 lebih rinci lagi mengenai kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Jadi menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam bukunya Suryo atau karangan Suryo Subroto sebagai berikut nih. Yang pertama, 1, kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa beraspek kognitif. Kognitif itu pengetahuan ya. Afektif. Afektif itu rajin atau mempunyai keinginan ya, mempunyai keinginan yang kuat. Dan psikomotor, keterampilan atau penggerak. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif, atau dalam bahasa Arabnya tadi, jadilah siswa yang baldatun, toyibatun, warobun, gofur.
yang bisa menciptakan kedamaian negerinya, ya gitu. Oke, sampailah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat, khususnya dalam materi organisasi kesiswaan. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti dikirim melalui panitia. Tapi yang jelas materi ini akan ada beberapa soal penguji ya. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi tentang organisasi kesiswaan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat Anda pahami, dan sedikit pencerahan tentang pentingnya organisasi. Dan saya tantang kamu, ketika kamu resmi jadi siswa, gabung dengan organisasi siswa intrasekolah yang disingkat OSIS, yaitu OSIS ya. Nice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.